Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dengan NIM 198000050 dari Prodi PGSD Angkatan 2019E. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perbandingan Hasil Belajar Siswa antara metode SAS dan metode storytelling untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak SD kelas 2. Untuk memenuhi ujian akhir, mata kuliah metodologi penelitian. Latar belakang, pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam pembelajaran literasi pada anak yang melatih kemampuan membaca anak. Terdapat 4 komponen keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, menurut Tarigan 2008. Efek pandemi ini pun benar-benar membuat siswa kelas 1 ataupun kelas 2 yang masih banyak sekali anak yang masih belum bisa mengenal huruf, angka, apalagi membaca. Mereka tidak bisa dikarenakan di TK memang beberapa anak tersebut mendapatkan materi seperti mengenal huruf, angka, dan membaca, tetapi karena pandemi, pembelajaran pun dilaksanakan lewat via daring, yang dimana guru tidak dapat memantau secara maksimal apakah anak tersebut sudah memahami atau menguasai materi yang disampaikan, sehingga ketika masuk di kelas 1, anak tersebut belum menghafal sepenuhnya huruf dan angka, dan di kelas 1 pun masih pandemi dan pembelajaran pun tetap dilakukan lewat via daring, ditambah ada beberapa anak yang pasif sehingga guru bisa saja lalai dalam mengamati anak yang belum mampu menguasai materi yang disampaikan. Jika ada tugas, terkadang bukan anak tersebut yang mengerjakan tetapi orang tuanya. Jadi guru agak kesulitan untuk mengetahui atau tidak bisa mengevaluasi kemampuan siswa, sehingga kebiasaan tersebut dibawa di kelas 2. Oleh karena itu, peneliti ingin membandingkan dua metode nih, metode SAS dan metode storytelling. Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa menggunakan metode storytelling pada kelas rendah. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa menggunakan metode SAS, struktural analitik sintetik, pada kelas rendah. Yang ketiga, adakah perbedaan hasil belajar dengan menggunakan metode SAS dan storytelling? Adapun tujuan peneliti, yang pertama, menjelaskan tentang hasil belajar siswa menggunakan metode SAS pada kelas rendah. Yang kedua, menjelaskan tentang hasil belajar siswa menggunakan metode SAS struktural analitik sintetik pada kelas rendah. Yang ketiga, menjelaskan tentang perbedaan hasil belajar dengan menggunakan metode SAS dan storytelling. Manfaat peneliti. Penulis mengharapkan peneliti ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam penelitian dengan pengembangan bahasa, terutama dalam hal membaca. Yang kedua, manfaat secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bagi guru, diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak kelas 2 SD menggunakan metode SAS ataupun menggunakan metode storytelling. Yang kedua, bagi sekolah, diharapkan peneliti ini dapat memberikan masukan bagi kepala sekolah beserta guru sebagai penyelenggara pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran, terutama meningkat kemampuan membaca permulaan anak kelas 2 SD menggunakan metode SAS atau metode storytelling. Yang ketiga, bagi peneliti lainnya dapat memberikan masukan guna melakukan kegiatan penelitian pendidikan, terutama penelitian mengenai metode SAS struktural analitik sintetik dan metode storytelling dalam meningkatkan kemampuan membaca pada anak kelas 2 SD. Kerangka berpikir. Sangat penting bagi siswa memiliki 4 komponen dasar, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Banyak sekali anak kelas 1 dan kelas 2 tidak dapat membaca karena yang dimana siswa masih belum bisa menghafal huruf yang dikarenakan pandemi, dimana anak melakukan pembelajaran menggunakan via daring, sehingga guru pun tidak dapat memantau secara maksimal kemampuan siswa dalam memahami materi.
Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan 2 metode, yaitu menggunakan metode SAS, Structural Analytic Synthetic, dan metode Storytelling untuk mengenalkan anak huruf dan bilangan sehingga anak dapat menguasai materi permulaan. Hipotesis. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Adanya pengaruh penggunaan metode SAS dan metode storytelling untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 2 SD Kusuma Bangsa, Kapasari 8, Kota Surabaya. H1. Terdapat pengaruh penggunaan metode SAS dan metode storytelling untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 2 SD Kusuma Bangsa, Kapasari 8, Kota Surabaya. H0. Tidak terdapat pengaruh penggunaan metode SAS dan metode storytelling untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 2 SD Kusuma Bangsa, Kapasari 8, Kota Surabaya. Jenis penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian tindak kelas atau PTK. PTK adalah salah satu bentuk penelitian yang bersifat reflektif 35 dengan memberikan tindakan tertentu sehingga memperbaiki serta meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Menurut Arni 2018, PTK ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari beberapa tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Lokasi penelitian. Peneliti mengambil lokasi di SDN Kusuma Bangsa Kapasari 8, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Populasi dan sampel. Populasi, seluruh siswa di SDN Kusuma Bangsa ada 130 dari kelas 1 sampai kelas 5. Sampel jumlah siswa kelas 2 ada 28 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan teknik keterampilan membaca siswa. Observasi dalam kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran baik bersifat umum maupun khusus yang berkenaan dengan aspek-aspek proses pendekatan yang dikembangkan. Aspek yang diobservasi diantaranya ialah aktivitas siswa dalam belajar dan aktivitas guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, teknik tes dilakukan pada akhir pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan membaca siswa terhadap materi pembelajaran setelah dilakukan tindakan. Tes ini dilengkapi dengan format penilaian yang disesuaikan dengan kompetensi yang ingin diraih setelah pembelajaran. Instrumen penelitian, lembar observasi selama proses pembelajaran di kelas dengan strategi kegiatan terarah. Ada beberapa aspek dan indikator. Aspek yang pertama, situasi belajar dengan indikator keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran. Yang kedua, perhatian atau fokus dengan indikator perhatian siswa terhadap penjelasan guru. Yang ketiga, keaktifan dengan indikator peran siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, proses belajar dengan indikator proses belajar mengajar di kelas dengan berbagai skala penilaian K yaitu kurang, C cukup, B baik, dan BS baik sekali. Analisis data, aktivitas siswa dan guru. Analisis data tentang aktivitas guru dan siswa didasarkan pada hasil yang diperoleh pada lembar pengamatan yang diambil pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan melihat kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan tindakan seperti yang pertama, analisis data tentang peningkatan hasil belajar keterampilan membaca siswa. Yang kedua, analisis keterampilan membaca siswa, tes. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal dan kemampuan akhir siswa dalam membaca. Kriteria penilaian berdasarkan aspek A. Kewajaran lafal. Yang kedua, kewajaran intonasi. Yang ketiga, kelancaran. Dan yang keempat adalah kejelasan suara. Sekian dari presentasi saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.